Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Intan Ramadhani, SPD MS, Ibu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Adapun materi kita hari ini pertama yaitu perkembangan pendidikan Indonesia pada masa zaman penjajahan 1 abad ke-16 sampai dengan abad ke-19. Pokok pembahasan kita yaitu pertama pendidikan pada masa bangsa Portugis dan Spanyol, dan yang kedua zaman VOC, yang ketiga pengaruh pendidikan bangsa Barat di Indonesia. Pendidikan pada bangsa Portugis dan Spanyol setelah menguasai Malaka pada permulaan abad ke-16, orang-orang Portugis bergerak mencari daerah sumber rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Mereka menguasai Pulau Ternate, Tidore, Ambon, dan Bacan. Dalam gerakan selalu diikuti oleh misionaris Roma Katolik. Segera sesudah menduduki daerah atau Pulau Malaka, langkah pertama yang dikerjakan adalah menjadikan penduduk setempat menganut agama Roma Katolik. Pada tahun 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah di seminari untuk anak-anak dari pemuka Bumiputra. Selain pelajaran agama, juga diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Apakah bahasa pengantar pada sekolah tersebut digunakan bahasa Portugis atau bahasa daerah tidak dapat diketahui secara jelas. Penyebaran agama Katolik di daerah Maluku, demikian pula penyelenggaraan pendidikan tidak banyak mengalami perubahan atau kemajuan pula. Penyelenggaraan pendidikan tidak banyak mengalami perubahan atau kemajuan berarti karena selain hubungan bangsa Portugis dengan Sultan Ternate kurang baik, mereka harus berperang melawan bangsa Spanyol kemudian Inggris. Akhirnya Belanda yang dapat menghalau bangsa Portugis dari Indonesia Timur dan kemudian mengambil alih segala harta benda termasuk milik gereja Katolik beserta lembaga pendidikannya. Tetapi sebagian penduduk masih setia terhadap Katolik Roma hingga sekarang. Zaman VOC. Tujuan dan landasan dari Edil VOC adalah perusahaan dagang milik pemerintahan Belanda. Wajar organisasi tersebut mempunyai tujuan komersial dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan Belanda pada umumnya dan pemegangan saham khusus pada abad ke-17 dan ke-18 di negeri Belanda. Jangkauan wilayah pendidikan VOC. Pada waktu VOC datang ke Indonesia, mereka langsung menuju ke daerah yang menjadi sumber kekayaan bagi pasaran dunia, yaitu Kepulauan Maluku. Dua kesultanan yang berada di wilayah ini, yaitu Ternate dan Tidore, saling bermusuhan dan diperalat oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Baru pada permulaan abad ke-17, Raja Ternate menganggap VOC sebagai kawan dan memperoleh mendirikan benteng di Pulau Ambon. Adapun sistem dan jenis persekolahan pada masa itu yaitu pendidikan dasar, sekolah Latin, seminarium, akademi pelayaran, dan sekolah Cina. Dan fasilitas fisik, personil, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan, yaitu sarana fisik, personil, dan kurikulum. Pengaruh pendidikan bangsa Barat di Indonesia. Pertama, pengaruh pendidikan Portugis dan Spanyol di Indonesia. Pada penjelasan sebelumnya sudah disebutkan bahwa pendidikan yang bawa bangsa Portugis ke Indonesia adalah pola pendidikan agama Katolik. Oleh karena itu, kekuasaan kolonial bangsa Portugis hanya terpusat di Indonesia Timur. Dan yang kedua, pengaruh pendidikan VOC di Indonesia. Berbicara mengenai pengaruh pendidikan VOC di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari adanya keinginan VOC untuk menggantikan pola pendidikan agama Katolik yang disebarkan oleh bangsa Portugis dengan pola Kristen Protestan.
Oleh sebab itu, pola pendidikan POC adalah banyak munculnya sekolah Kristen Protestan sebagai bukti POC membangun sekolah-sekolah di Ternate, Tidore, Maluku, dan sekitarnya. Pusat pendidikan bangsa Portugis yang berlandaskan pada agama Katolik diganti oleh sekolah Kristen. Dan kesimpulan dari pembahasan kita ini yaitu pelaksanaan pendidikan bangsa Portugis di Indonesia tidak dapat dilepaskan keinginan bangsa Portugis untuk menyebarkan agama Katolik. Oleh sebab itu, para misionaris memiliki peran yang sangat besar dalam melaksanakan pendidikan pada seminari sebagai tempat berlangsungnya pendidikan bagi masyarakat pribumi di Indonesia. Bahkan sampai saat ini, seminari masih tetap berlangsung. Perbedaan dengan sistem pendidikan Portugis, sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh POC adalah untuk menghilangkan pengaruh pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa Portugis. Oke, sampai sinilah mata kuliah kita. Ibu akhiri. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan pembahasan berikutnya. See you next time.